Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi di LSJ Fitness bersama Laves di sini. Jadi untuk video kali ini kita akan bahas sesuatu yang lagi hot ya beberapa hari terakhir ini. Sebenarnya sih udah dari sekitar 4 hari yang lalu gitu ya. Jadi, nah di sini kalian bisa lihat ya di postnya ada dia ngungkapin rasa terima kasihnya buat orang-orang yang udah ngucapin ulang tahun ke dia, dan dari foto itu kalian bisa lihat betapa dramatisnya perubahannya Adele. Kalian bayangin, kalian lihat foto-fotonya dia dulu, dari dia obesitas sampai jadi kayak gitu, itu gila sih, keren banget. Dan sekarang untuk kalian tahu, dia lost about 100 pounds. Jadi 100 pound itu sekitar hampir 50 kilo ya. Nah, jadi di sini di prevention.com di artikel ini bilang kalau di sekitar Juli 2019 Adele diwawancara, terus dia ngomong kalau dia sebenarnya nggak pernah suka workout gitu, tapi dia tetap stick to the routine gitu. Dia tetap ngelakuin seminggu itu dia exercise 3 kali, terus kombinasi cardio sama pilates, apa gimana lah kalian nyebutnya ya. Terus durasinya itu sekitar 60 menit atau 1 jam. Nah, di sini di artikel news.com.au ini dikatakan sama trainernya si Adele itu, waktu mereka mulai programnya Adele untuk nurunin berat badan itu, tujuan awalnya itu apa ya, bukan untuk supaya Adele jadi kurus atau gimana. Intinya itu supaya dia jadi lebih sehat aja gitu kan ya, seperti yang aku bilang sebelum-sebelumnya gitu kan. Orang yang obese atau orang yang overweight, ketika mereka menjadi lean, ketika mereka lebih kurus, mereka jadi lebih sehat, badannya lebih sehat gitu. Dan itu juga waktu itu kan post surgery, post pregnancy. Jadi waktu itu setelah dia mengandung anak laki-lakinya dia, sama dia juga kan waktu itu sempat operasi ya, karena operasi apa sih, pita suara gitu. Nah, yang jadi masalah itu, dan apa yang jadi alasan kenapa saya buat video ini itu, kalau kalian waktu ada postannya itu di Instagram pertama kali, kalian bisa lihat di kolom komentarnya itu begitu banyak orang yang gimana ya ngomongnya, pokoknya komennya itu negatif lah gitu. Jadi bukannya suportif, bukannya mendukung, tapi malah menjatuhkan gitu. Seolah-olah orang-orang itu bilang, Adele ini dulu kelihatannya lebih cocok badannya gitu, atau pas dia gemuk itu lebih cantik gitu, more beautiful gitu. Orang-orang banyak kayak gitu. Nah, sekarang itu udah ditutupin sama komen-komen yang mendukung, yang istilahnya ngucapin ulang tahun sama dia, dari sesama artis juga, sesama penyanyi, sama artis-artis lain lah pokoknya. Kalian bisa lihat ada beberapa contoh yang aku ambil di sini. Kalian baca ya. Shallow Thoughts, dia bilang ada dulu pernah ngomong kalau dia bangga mewakili mayoritas wanita, karena ya istilahnya dulu dia obesitas kan, dan dia nggak bakal jadi skinny mini atau jadi kurus. Kayaknya dia sekarang udah apa ya, udah terjerumus lah, udah tertekan sama pengaruh society. Jadi akhirnya sekarang ya dia jadi kurus gitu. Di sini juga ada Tess Holiday. Jadi untuk kalian yang nggak tahu ya, Tess Holiday itu seorang fat activist. Dia adalah seorang yang mempromosikan kalau menjadi gemuk itu baik, menjadi gemuk itu beautiful gitu katanya. Ini ada yang lebih parah, ada yang lebih bodoh lagi. Ini dia ngomong, kamu
nggak bisa kamu jadi kurus terus jadi istilahnya menarik, jadi sehat. Itu nggak bisa, kamu harus balik lagi ke body positivity, yang artinya dia harus balik lagi jadi gemuk lagi gitu. What? Apa coba? Dan di sini juga ada komen yang lucu ya, yang sarkas gitu. Dia ngomong, berani-beraninya kamu menurunkan berat badan dan jadi sehat. Aku jijik sama rendahnya resiko penyakit jantung kamu gitu. Anjir. Kebanyakan komen-komen yang ngejatuhin Adele itu adalah dari orang-orang yang mendukung gerakan body positivity atau fat acceptance. Atau kalau misalnya kalian pernah dengar podcastku yang paling pertama, episode paling pertama, atau kalian pernah nonton video-video gue yang sebelumnya, itu aku sering nyinggung gimana orang-orang bilang kalau kalian itu you can be healthy at any size, kalian tuh bisa gemuk dan kalian tetap terlihat cantik. Kalian jadi istilahnya intinya itu menjadi gemuk, menjadi obese, menjadi overweight itu nggak masalah gitu, bukan sesuatu yang harus dipertimbangkan, yang harus dipikirkan. Nah, yang menjadi masalah itu aktivis fat acceptance ini. Mereka ini mempromosikan sesuatu yang nggak sehat gitu, yang nggak bagus buat orang lain. Karena yang ya pasti kalian udah tahu ya, aku sering bilang kalau being obese, being overweight itu nggak pernah sehat untuk semua orang. Jadi gimana ya, aku bisa bilang kalau misalnya ada orang yang sedikit overweight tapi mereka itu pola hidupnya, pola makannya mungkin lebih sehat dari orang-orang yang istilahnya lebih lean atau yang lebih kurus dari mereka. Ada memang yang seperti itu, tapi overall itu memiliki kadar lemak tubuh yang di atas rata-rata, atau kadar lemak tubuh yang tinggi itu nggak pernah sehat gitu. Jadi people need to wake up. Orang-orang itu harus sadar kalau ya itu nggak sehat, itu terima aja gitu. Kalian harus turunin berat badan kalau kalian emang overweight, kalau kalian emang obese. Jadi kalian nggak bisa cuman berpikir kayak udahlah aku inilah aku gitu, biarin aja seperti ini terus gitu, atau ya udahlah aku nerima diriku apa adanya gitu, atau lagian juga orang lain nerima aku apa adanya kok, jadi ya udahlah aku gini aja gitu. Nah, coba pola pikiran seperti itu di stop, diubah gitu. Jadilah orang yang lebih baik, cobalah untuk berubah gitu. Makanya ketika aku ngeliat komen-komen di Instagramnya Adele, karena kan waktu itu aku nge-like dan lihat postnya itu pas istilahnya baru-baru di post lah, jadi emang kelihatan banget gitu komen-komen negatifnya itu bejibun, itu parah, itu banyak banget gitu. Apa salahnya orang mau berubah? Apa salahnya orang mau jadi lebih baik, becoming a better version of your own selves gitu. Jadi ketika orang mau berubah, ya dukung gitu, jadi support yang baik buat orang, bukannya malah ngejatuhin orang itu gitu. Itu seakan-akan gimana ya, taruh lagi nih, kalian ngelihat orang yang berubah gitu, misalnya mereka nge-gym terus badannya jadi lebih besar, lebih bagus gitu. Atau mungkin ada orang yang dulunya gemuk terus makin lama makin kurus gitu, terus kalian lihat, gila gimana itu, kok dia bisa kayak gitu, kok aku nggak bisa. Jadi itu seakan-akan menjadi cerminan bahwa kita itu iri gitu. Kita iri tapi kita bingung, kok dia bisa seperti itu tapi aku nggak bisa seperti itu gitu. Jadi itu kayak apa ya, istilahnya orang-orang yang malas, nggak ada niat, dan
ketika mereka ngeliat orang lain itu, karena mereka nggak bisa seperti itu juga, jadi akhirnya mereka mencari alasan untuk menjatuhkan orang itu gitu loh. Karena ya mereka nggak bisa achieve apa yang dicapai oleh orang itu gitu. Jadi ketika kalian melihat seseorang ingin berubah, contohnya Adele, dan dia sudah berubah gitu, ketika dia achieve sesuatu yang wah, yang gimana ya, outstanding gitu, yang benar-benar orang nggak nyangka gitu, jadilah support yang, jadilah apa ya, jadilah fans, jadilah orang yang mendukung perubahan seseorang gitu. bukannya malah bukannya malah oh, Adele nih kelihatannya lebih cocok pas dia gemukan gitu, sedih gitu liatnya. Kenapa orang malah nggak suka ketika orang berubah, apalagi berubahnya itu menjadi lebih baik gitu loh. Kalau mungkin orang, misalnya orang yang baik-baik terus dia jadi kriminal, atau dia melakukan sesuatu yang memalukan atau salah gitu, ya wajar gitu. Ini dari obese, from obese to being lean, jadi kurus. Kalian bisa lihat di post itu, badannya Adele tuh curvy gitu, jadi bagus gitu badannya. Apa yang salah gitu? Nih orang-orang zaman sekarang ya, banyak banget yang selalu ngomong, kalau misalnya disinggung dikit nih masalah penampilannya gitu kan, ih body shaming, ih fat shaming gitu. Gimana ya, ketika orang ngomong atau komentarin kalian soal penampilan kalian, jangan ambil negatifnya, coba ambil positif gitu loh. Coba jadiin itu inspirasi, jadiin motivasi. Kalau oke, kalian ngomong kayak gitu, lihat ya dalam waktu berapa bulan atau dalam waktu setahun, kalian bakal tergila-gila lihat aku, atau kalian bakal nganga gitu lihat aku, karena aku bisa buat perubahan, karena aku bisa berubah, aku bisa jadi kurus atau semacamnya lah. Jadi apa ya, kalau orang-orang itu sadar, orang-orang itu lebih aware kalau being fat, being overweight, being obese itu nggak sehat, pasti mereka mau berubah. Beda ceritanya kalau orang-orang yang dibilang kayak gini itu nggak punya niat, nggak ada kemauan untuk berubah. Pasti mereka kayak, mereka minder, tapi ya mereka stuck di minder itu, mereka di situ-situ aja, mereka nggak progress, mereka nggak move forward gitu ya. Karena ketika orang ngomentarin, ya mereka nggak ada respon yang baik gitu. Jadi mereka sekedar mendengar, mereka mengambil komentar dari orang itu, orang-orang lain gitu, dan ya udah sampai di situ aja gitu. Oke, jadi untuk kalian yang masih sering atau selalu ngomong, oh you just perfect the way you are, no, shut the fuck up. Jadilah lebih baik, buatlah perubahan. Jangan stuck, jangan di situ-situ aja. Oke, udah itu aja dari aku untuk video kali ini. Terima kasih.